udah sekenceng itu sekarang motor dari Cina, padahal badannya gede banget. Ini dia Zontes 368e. Walaupun memang harganya mahal, tapi kualitas serta fiturnya nggak kalah sama motor Jepang dan juga motor Eropa. Ini dia reviewnya. Oke, akhirnya merek motor dari China, Zontes, sudah meluncur di Indonesia. Dan dia berada di bawah naungan PT M-Force Indonesia yang juga membawahi CF Moto. Walaupun memang dari segi kekeluargaan ya, CF Moto dan Zontes tidak berhubungan sama sekali karena Zontes itu dari Guangdong, China dan baru berdiri tahun 2003. Sementara CF Moto sudah berdiri sejak tahun 1989 di Hangzhou, China. Jadi tidak ada korelasinya sama sekali Zontes dengan CF Moto, cuma kebetulan ATPM-nya sama di Indonesia, di bawah langsung PT M-Force Indonesia. Dan mereka langsung memasukkan seri 368 mereka dari mulai yang E, di depan kalian ini ada yang K, Grand Tourer di bawahnya ini harganya, dan 368G sebagai skutik Adventure lawannya ADV 350 368G. Walaupun memang di China sendiri sebenarnya seri 368 ya untuk Zontes itu ada 5. Jadi nggak cuma K, nggak cuma E, nggak cuma G, ada lagi 368M, ada lagi 368D. Kenapa Zontes tidak masukkannya ke Indonesia? Karena mungkin pikiran mereka adalah kedua model motor tersebut dimensinya lebih kecil. Walaupun mesinnya sama 368 cc juga, tapi bagasinya pun juga kecil. Jadi Zontes mungkin merasa dengan harga yang pasti di bawah ratusan juta, tanggung memasukkan model M dan juga model yang D ke Indonesia. Itulah kenapa mereka memasukkan langsung yang seri K, seri E, dan juga seri G. Yang pertama akan kita bahas adalah dari desainnya dulu, karena desainnya mencolok banget. Permainan warnanya ya, kombinasi biru sama aksen-aksen orange juga, aksen-aksen silver untuk penamaan dan garis-garis di bagian depannya. Kayak seakan menunjukkan kalau Zontes 368E ini tuh sebuah laptop gaming. Karena gayanya tuh kayak laptop gaming banget. Belum lagi perlampuannya ya, memang udah full LED dari sein, stop lamp, headlight, bahkan udah proyektor ya, lampu jauh sama lampu dekatnya. Tapi nggak cuma itu, dia ada welcome light yang RGB. Bener-bener kayak model laptop gaming. Itu bisa kita atur lewat smartphone dengan berbagai macam warna dan berbagai macam animasi welcome light. Oke, emang mungkin nggak kayak welcome light di mobil ya, tapi ketika kita nyalain motor Zontes 368E ini, lampu animasi dari RGB light-nya bisa kita atur. Ada 4 macam. Keren banget. Oke, mungkin buat sebagian orang itu keren ya fiturnya, kayak berbeda dibandingkan dengan motor skutik bongsor dari Jepang maupun Eropa. Tapi mungkin bagi beberapa orang juga ada yang kurang suka karena terlalu nyentrik, terlalu heboh gitu. Aksen warna dan juga fitur yang ada di motor ini. Namun kalau misalkan kalian lebih suka yang kalem-kalem, dan gue juga pun suka yang lebih kalem, bisa memilih Zontes 368K yang gayanya kayak skutik Eropa bongsor banget. Tapi lanjut lagi, kita bahas soal desain. Yang gue suka di 368E ini ya, selain desainnya yang agak sedikit nyentrik, dia di bagian buntut belakang ini kayak ada spoiler di bagian atas lampunya. Keren banget, spoilernya kepisah kayak Lexus RZ atau Toyota BZ4X gitu ya. Tapi ini di motor. Entah apakah berpengaruh ke coefficient of drag-nya ya, mungkin hanya pihak Zontes yang bisa menjawab karena kita belum tahu keterangan dari pihak mereka pun. Lalu sesuai namanya, Zontes 368E ini memiliki mesin berkubikasi 368 cc, 1 silinder doang. Dia berpendingin udara SOHC 4 katup. Jadi udah berpendingin radiator ya, yang dapat mengeluarkan tenaga sebesar 38,7 PS atau 38,2 horsepower dengan torsi puncak 40 Nm di putaran 6000 RPM yang disalurkan ke roda belakang lewat transmisi CVT. Memang sifat mesinnya overbore, jadi torsi puncak dan tenaga puncaknya bisa didapatkan di putaran tinggi.
Tambahan lagi, untuk kompresi mesinnya, dia berada di 11,8/1, jadi minimal minum RON 92. Tapi yang direkomendasikan itu minum RON 95. Cuma sayang karena lagi-lagi bensin di Indonesia lagi langka yang bagus-bagus. Jadi terpaksa kita isi RON 92 dulu karena kebijakan yang tiada hentinya. Kebagian anehnya ya. Emang rese banget nih pemerintah Indonesia, pusing deh. Cuma itu aja, nggak ada yang spesial lagi di bagian mesin Zontes 368 ini selain injektor yang udah pakai injektor Bosch dan kapasitas tangki bensinnya yang gede banget, 17 liter. Sekali isi bensin bisa ratusan ribu. Coba kalau diisi bensin berkualitas bakal lebih worth it sih. Oke, jadi mungkin karena kita makai bensin minimal ya, bukan yang direkomendasikan, akan berpengaruh ke performa dan juga konsumsi bahan bakar. Tapi nanti akan kita bahas di bagian akhir. Sekarang kita bahas soal bagian kakinya. Di bagian depan, Zontes 368 ini memiliki suspensi teleskopik, sementara yang belakang dia dual shock absorber dengan settingan preload yang bisa diatur. Jadi dua-duanya bisa kita atur tingkat keempukan dan kekerasan pantulan suspensinya. Lalu untuk pengeremannya, dia sudah dilengkapi dengan depan belakang disc brake dan fitur dual channel ABS, juga traction control yang sayang nggak bisa dimatiin ya, dual channel ABS. Tapi lagi-lagi ini bukan motor adventure, ini adalah skutik bongsor untuk touring dan perkotaan di on-road, bukan off-road. Ya mungkin off-road bisa sesekali, tapi tidak kita sarankan karena nanti akan kita bahas soal bantingannya di impresi selanjutnya ya. Dan sektor pengereman juga didukung oleh pabrikan J1 ya, itu anak pabrikan dari Brembo. Jadi sebenarnya satu vendor sama CF Moto, karena memang Zontes 368 EE ini statusnya CKD untuk Indonesia. Dan kita ngomongin profil bannya, di bagian depan itu 120/70 lingkar 15 inci, sementara yang bagian belakang itu 140/70 14 inci. Bannya dari CST dan velgnya itu casting aluminium, bukan jari-jari kayak kakaknya si 368G. Lanjut lagi ke bagian panel instrumen, kita disuguhkan tombol yang banyak banget fiturnya. Ini emang aduh motor Cina tuh ya, motor mobil Cina fiturnya selalu banyak, menyuguhkan fitur-fitur yang bener-bener komplit nih ya. Dari mulai tombol engine cut off biasa ya, terus ada tombol untuk mode berkendara. Dia mode berkendaranya ada Eco dan Sport, Eco dan S ya. Terus di sebelah kirinya lagi ada buat nyalamatin motornya, jadi lewat tombol doang, nggak perlu colok sama muter-muter kunci lagi. Dan di sebelahnya lagi ada tombol untuk membuka tangki bensin, juga membuka jok. Semuanya ada di panel instrumen bagian stang sebelah kanan. Di bawahnya lagi lanjut ya, ada lagi untuk nyala matikan lampu utama ya. Jadi bisa cuma DRL doang nyalain buat siang hari, bisa di malam harinya kita nyalain lampu utamanya. Dan di bawahnya baru tombol starter. Nah, untuk yang di bawahnya tombol starter ini sebenarnya fitur heated grip atau pemanas untuk stang motor, tapi sayangnya untuk di Indonesia ini fitur ini dihilangkan karena lagi-lagi ya di Indonesia memang jarang digunakan karena cuaca yang panas dan juga lembab. Namun sebenarnya kalau misalkan dipasang pun masih berguna ketika kita hujan-hujanan atau melewati daerah yang dingin kayak daerah Dieng atau daerah-daerah tinggi seperti Lembang dan sebagainya. Lanjut lagi, panel instrumen sebelah kiri, aduh nggak bisa-bisa di atas kita disuguhin sama lampu dim dulu nih ya. Nah, lampu dim, lalu di bawahnya lagi ada lampu jauh, lampu dekat, tombol hazard. Nah, tombol hazardnya di sebelah kiri, tombol lampu sein sama klakson. Nah ya, klakson. Dan di sebelahnya ada fitur electric height adjuster windshield. Jadi naik turunin windshieldnya itu bisa kita atur hanya lewat satu sentuhan tombol aja. Enak banget, gak ribet kayak X-Max yang mesti buka menu. Dan di sebelahnya ada untuk mengatur panel speedometer yang udah full TFT. Jadi udah full digital layarnya. Sebelum kita buka atau nyalakan motor Zontes 368 ini, gue sebenarnya udah megang kuncinya. Tapi coba, di mana kuncinya? Ternyata di sini. Gila, motor udah 2025 coy, masa masih colok-colok kunci? Kiles dong. Wih, udah kayak smart band gini ya. Jadi Zontes bilang kalau misalkan kuncinya udah bisa jadi bagian dari fashion karena udah bisa jadi gelang. Udah kayak smartwatch.
Keren banget. Dan untuk nyalainnya kita tinggal pencet tombol yang merah ini nih. Kita pencet sekali, kunci stangnya kebuka, dan langsung animasi di speedometernya yang emang mulus ya animasi openingnya. Tapi sayang, ini yang gua kurang suka dari user interface speedometer mobil maupun motor Cina, terlalu rame sama warna dan terlalu canggih. Mungkin ada yang suka, mungkin ada yang enggak. Kebetulan gue agak kurang suka karena ya itu terlalu rame sama permainan warnanya. Tapi informasinya komplit banget. Oke, memang kelihatan normal ya. Ada jam, ada tachometer, ada speedometer di bagian tengahnya. Sebelah kanan ada indikator level bensin sama suhu radiator. Terus sebelah kirinya ada tekanan angin roda depan belakang. Jadi bisa dimonitor secara langsung. Di bawahnya ada voltase aki dan ada indikator-indikator untuk dual channel ABS-nya, level oli, sama konektivitas smartphone, juga status kalau stang motor sudah terbuka atau kuncinya sudah kedetek nih ya di bagian pojok kiri bawah. Sampai sini normal-normal aja kayak speedometer kebanyakan. Tapi kalau misalkan kita pencet menu set agak lama, langsung terbuka fitur yang banyak banget ya. Dari mulai interface yang bisa kita ubah jadi 5 mode, ada mode sport, ada mode style yang lebih simple, ada mode adventure yang sebenarnya lebih cocok di Zontes 368G. Lalu ada lagi mode city, pakai animasi gedung-gedung gitu, dan ada mode konektivitas smartphone lewat Zontes Smart App yang bisa menampilkan navigasi langsung di bagian speedometer. Bener-bener kayak skutik ala Eropa. Keren banget ya. Di back lagi, nggak cuma itu doang fiturnya. Kita bisa nyalain dashcam. Ada kamera depan belakang langsung dari pabrikan Zontes-nya. Ini fitur bukan tambahan, bukan opsi yang mesti kalian nambah lagi harganya. Udah tersemat langsung di line up skutik Zontes. Jadi bisa kita nyalain ya. Kamera depan. Nih. Tuh, kamera depan bisa kita nyalain. Terus kamera belakang bisa kita nyalain. Dan ini sensornya itu dari Sony. Semuanya dari Sony yang kalau misalkan dinyalain malam sekalipun, malamnya juga kelihatan. Tuh ya, depan belakang bisa kita nyalain. Walaupun kekurangannya untuk bagian belakang dia nggak mirroring untuk kameranya, jadi nggak bisa kita jadiin sebagai spion tambahan. Sayang banget. Tapi it's okay karena bisa merekam kejadian yang kadang aneh-aneh di jalanan Indonesia. Dan gak cuma itu ya, jadi kayak Batana gak cuma pakai sensor Sony Starfish, dia juga punya memori internal sebesar 128 GB yang bisa menyimpan semua rekaman yang terjadi kepada motor kalian ketika berjalan. Bisa kalian puter di langsung speedometer Zontes ini bisa lewat smartphone kalian. Jadi misalkan 128 GB tersebut kalian bisa pindahin ke smartphone kalian dan bisa hapus di sini. Keren banget ya, emang motor Cina tuh fiturnya selalu hebat dan komplit. Oke, jadi itu dia fitur-fitur yang banyak banget di speedometer Zontes 368E ini. Sisanya ya paling di menu utama ada informasi soal trip meter, odometer, terus average speednya, kilometer per jam, ada average fuel consumption, ada live average fuel consumptionnya, dan yang lain sebagainya. Gak cuma itu aja. Capek juga ya ngomongin fitur Zontes 368E ini, banyak banget. Gila, dia ada colokan USB Type A di bagian bawah speedometer langsung. Jadi kalau misalkan kalian mau nambah aksesoris GPS atau nambah aksesoris dashcam lagi, kalau kurang kamera depan belakang, kiri kanan mau ditambah lagi bisa. Emang keren banget ya Zontes 368 ini. Lanjut, stangnya itu bisa kita buka, jadi bisa kita maju mundurin jarak stangnya. Jadi bisa sesuai sama pengendaranya masing-masing. Dan untuk kompartemen penyimpanan di bagian laci ya, bagian sayap kiri kanannya itu gede banget, muat botol 600 ml masing-masing, kiri kanan. Juga udah dilapisin sama lapisan karet. Jadi kalau misalkan kalian naruh barang yang kayak misalkan kunci atau yang keras-keras, itu nggak gelatak-gelutuk di bagian kompartemen penyimpanan sayapnya. Dan yang kerennya adalah untuk kompartemen penyimpanan sebelah kiri, dia bakal kunci semisal motornya udah dikunci stang.
jadi nggak bisa dibuka sembarangan nih. Kalian bisa menaruh barang dengan aman, tapi itu untuk kompartemen yang sebelah kiri aja. Sementara yang sebelah kanan itu bisa kalian buka kapanpun. Oh ya, hampir lupa dibahas. Kalau misalkan kalian membeli Zontes 368E ini, kalian langsung dapat tutup cadangan ya untuk mengatur jarak stangnya. Karena ini kan mesti dibuka lepas pasang, takut misalkan patah, biar kalian nggak repot nyari-nyari lagi partsnya. Dan nggak cuma itu, mereka juga menyediakan colokan untuk aki, semisal Zontes 368E ini kalian tinggalkan dalam waktu yang cukup lama. Karena lagi-lagi peruntukannya kan memang skutik gede, pasti kalian pakai kalau nggak harian, paling dipakai touring nggak tiap saat kan. Makanya kadang ada yang menyimpan Zontes 368E ini dalam jangka yang cukup panjang, sehingga mereka menyediakan colokan untuk aki biar akinya nggak cepet tekor. Karena lagi-lagi motor ini sudah terkoneksi ke smartphone. Ya, sekarang kita bahas soal kompartemen penyimpanan yang sebelah kanan. Oke, mungkin kalian bakal mengira, motor udah keren, gayanya keren, desainnya keren, kuncinya udah kayak jam smartwatch gitu ya. Tapi colokannya cuma USB Type A. Jangan salah. Di kompartemen penyimpanan sebelah kanan ada colokan USB Type C dan colokan USB Type A. Jadi colokannya banyak banget di motor ini. Kalau misalkan kalian bonceng 3 dan itu tidak disarankan sebenarnya sama kita, bisa tuh masing-masing ngecas HP di dalam Zontes 368E ini karena colokannya banyak. Tuh, ada USB Type A, ada USB Type C, dan ada colokan untuk OBD ya. Jadi misalkan kalau ada masalah sama elektronikal di 368E ini, bisa langsung di scan. Sama-sama udah dilapisin karet juga biar nggak kelatak-kelotok sama yang sebelah kanan kiri ya. Jadi itu baru fitur di kompartemen penyimpanan depan. Sekarang kita buka tangki bensinnya yang kapasitas 17 liter. Itu cukup dari stang doang. Jadi nggak perlu colok kunci lagi. Nih ya. Udah kebuka dengan gampangnya gitu. Di bagian tengah kaki. Tapi tetap kalau kalian mau isi bensin tolong turun. Selain untuk faktor keamanan, tapi sopan. Ingat, orang Indonesia tuh sopan-sopan. Jangan kayak wakil rakyat ya. Oke, minimal RON 92, tapi yang direkomendasikan lagi-lagi RON 95. Cari bensin yang berkualitas. Oke, ada misalkan ini memang nggak ada tempat buat naruh tutup bensinnya, tapi tutup bensin udah diikat sama tali karet gitu, tali plastik. Jadi nggak bakal kabur kemana-mana nih. Nutup udah kayak tutup tangki mobil ya, krekek-krekek. Dan untuk buka joknya yang emang gede joknya dan bagasinya juga luas banget. Tuh, muat tas ya, tas buat harian gua, ada bekal juga ya kan, jaket, jas hujan, sendal, lap kanebo. Tuh, masih bisa naruh barang lagi di atasnya. Bisa naruh sepatu mungkin nih di atas sini. Karena bagasinya muat helm full face 2 buah. Nih ya. Coba kita keluarin tasnya dulu. Ini kan misalnya oke, kita pakai. Sekarang coba kita masukin helm full face. Nah, ini maksud gua. Jadi kita tukar dulu posisinya dan kita masukin helm full face di posisi yang paling belakang. Bisa masuk dengan mudahnya tanpa perlu neken-neken joknya. Cuma ingat, emang mungkin muat helm full face, tapi yang bagian depan ini karena nggak cekung nih, bagian joknya dia nggak terlalu cekung, sehingga ukuran helm full face-nya mungkin yang di bawah L, karena ini kan ukurannya L ya. Mungkin yang batoknya kecil juga, tapi udah pasti muat helm half face nih. Wah, keren juga ya. Dan joknya ini sudah dilengkapi hidrolik ya, jadi bakal stop dia. Tuh, bakal stop, jadi tidak mengganggu operasi kita di dalam bagasi ini. Dan kalau misalkan gelap sekalipun, ada lampu LED-nya. Sama udah ada partisi juga, dilapisin bahan halus nih dia. Jadi nggak bikin berisik bagasinya, juga nggak bikin panas barang yang ada di bagian bagasi. Emang gila ya, sekarang kualitas motor Cina tuh bisa patut dia acungi jempol nih. Cap banget. Bisa bersanding dengan motor Jepang, bahkan motor Eropa sekalipun.
Sekarang waktunya kita nyobain jalan si Zontes 368E ini. Dan gue udah coba selama hampir seminggu ya. Dan pertama kita akan bahas soal impresi berkendaranya dulu nih. Karena impresi berkendaranya cukup unik dari posisi riding. Dia oke, emang stangnya enak, lebar, gede. Dan enaknya lagi ya ditambah dia udah ada handguard kiri kanan dari pabrikan bawaan. Jadi selain windshieldnya yang tinggi, handguardnya juga udah dapet dan lebar. Sehingga kalau misalkan jalan malam atau ke daerah yang dingin, tangan nggak gampang dingin nih. Atau muka nggak gampang dingin karena windshieldnya juga lebar. Pun untuk gue yang tingginya 164 cm, nih windshieldnya udah menutupi tangan dan muka gue sebenernya. Paling di daerah tengah sini untuk sirkulasi udara biar nggak terlalu panas kepala kita. Tapi sebagian besar angin itu langsung ngelewatin ke atas kepala. Dan kalau ditinggiin, tuh posisi ridingnya full pandangan di jalan ketutupan sama windshield. Untungnya windshieldnya bening, bukan smoke, jadi masih jelas sudut pandang kita dari segi posisi berkendara buat yang tingginya rata-rata orang Indonesia ya. Oke, itu dari segi stang, dari segi sudut pandang ya. Ke spion enak, lebar, gede spionnya juga, tambah ada dashcam depan belakang. Jadi jalan malam pun bisa dengan jelas kalian rasakan, kalian lihat. Dari posisi duduk, wah ini nyaman banget, joknya empuk, lumbar supportnya menopang dengan baik, bagian punggung sama bokong, sehingga buat pengendara pun posisinya enak, nyender banget, asik. Dari segi stang, dari segi jok udah nyaman, tapi dari bagian kaki ya oke, emang enak bisa selonjoran tuh ya, kaki bisa selonjoran. Tapi buat dek kaki yang rata di bagian bawah, dia posisinya agak ketinggian. Jadi dia nggak terlalu ke bawah sehingga membuat sudut kayak kakinya ini ya, sudut kaki dari paha ke lutut itu terlalu naik. Jadi nggak ke support nih bagian pahanya dengan baik ke bagian jok. Sehingga rasa lututnya agak ngatung. Mungkin buat mengejar lean angle ya di skutik bongsor ini. Jadi biar bisa miring-miring lebih dalam lagi, sudutnya lebih tajam, dan ngejar ground clearance yang 150 mm. Jadi masih oke untuk ngajar polisi tidur di jalanan ibu kota. Pun tangki bensinnya karena gede ya, 17 liter juga, jadi mungkin itu ngebuat dek kakinya jadi tinggi. Tapi overall dari segi posisi riding ini nyaman banget untuk dipakai harian atau touring jarak jauh sekalipun. Bener-bener nggak berasa capek nih berkendara dengan Zontes 368E ini dalam waktu yang cukup lama. Dan enaknya ya, karena tinggi kursinya itu cuma 770 mm, jadi walaupun joknya nggak terlalu ramping, dia lebar joknya, tapi tuh buat kakinya ini gue jinjit ya, lagi-lagi karena tinggi gue 164 cm. Tapi untuk menapak bisa dengan sangat mudah. Dan berat 188 kg ini juga nggak terasa mengganggu sekali karena dibantu sama parking brake nih. Jadi kalau misalkan di turunan atau di tanjakan ya, kita tinggal aktifin tuas parking brake-nya biar kita nggak menopang berat motor yang sebesar 188 kg ini. Jadi stop and go-nya gampang banget tuh ya, enak banget. Oke, itu dari segi posisi riding. Sekarang kita cobain bantingannya. Ini ketemu beberapa speed bump ya. Dari segi bantingan dia lebih ke arah on road fokusnya. Jadi untuk dipakai di jalan raya aja, nggak dipakai untuk jalan off road karena jarak main suspensinya yang nggak terlalu jauh. Dia lumayan keras, tapi itu membuat tuh ya ketika dibelokin tajam kayak begitu di kecepatan 50 km per jam ke atas, motor tetap stabil,
dari mulai hidung sampai ke buntutnya tetap terarah dengan sangat baik, padahal motornya bongsor. Jadi walaupun suspensinya sifatnya lebih ke arah keras, dari medium ke keras, namun ini membuat kelincahan berkendara dari Zontes 368E ini bisa diandalkan banget untuk melewati jalan pegunungan atau bahkan melewati tikungan yang tajam dengan kecepatan tinggi. Tuh ya, di atas 60 km per jam. Ini masih stabil. Pun untuk kecepatan tinggi, bantingannya juga tetap stabil. Nih ya, sekarang kita coba, kita ke mode sport dulu. Kita coba di 100 km per jam. Naik ke 100 dengan sangat gampang ya. Udah mentok gasnya. Udah di 120. Oke, udah sampai 130, 132. Dia masih stabil banget. 138, 140 tuh. Masih stabil. Walaupun kita melakukan pengereman ya, untungnya didukung sama dual channel ABS. Jadi pengereman depannya agak sedikit goyang, roda depannya. Tapi itu membuat pengeremannya jadi pakem dan juga tidak menyebabkan selip sama sekali. Sehingga setelah kecepatan tinggi, motor masih stabil. Ketika melakukan pengereman pun ya, tadi hard braking, itu masih bisa diandalkan. Enak banget. Wah, emang nih enak sih dipakai jarak jauh nih. Sayang banget cuma kita pakai seminggu, jadi belum sempat kita pakai untuk jarak yang jauh. Oke, coba kita di depan ini ya, kita pakai U-turn dulu si Zontes 368E ini. Ya, walaupun dia bongsor, tapi karena lean angle-nya bisa ditajemin banget, jadi melakukan U-turn pun bisa dilakukan dengan sangat mudah tanpa menurunkan kaki. Enak loh dipakai buat harian, dari posisi riding, dari bantingan. Enak banget, enak banget. Oke sih. Oke, soal respon mesinnya, lagi-lagi karena sifatnya overbore ya, sesuai dugaan, dia torsi puncak di putaran tinggi. Jadi dari putaran 6000 ke atas, tuh ya, torsi puncaknya baru terasa. Oh, kalau misalkan kita pakai untuk susul menyusul, disarankan putaran mesinnya dari 5000 RPM ke atas untuk hasil yang lebih maksimal. Karena torsi 40 Nm-nya itu ya baru terasa di 6000 RPM, dan tenaga puncaknya itu berada di putaran tinggi ya, 38,7 PS atau 38,2 horsepower-nya itu berada di putaran tinggi. Sehingga kalau mau melakukan overtaking, itu pastikan kalian sudah berada di RPM 5000 ke atas. Oke. Dan untuk respon mesinnya, memang putaran bawah ketika kita melakukan stop and go agak kurang berasa, berisi. Jadi memang mungkin akan kalah ya sama skutik-skutik kecil. Tapi kalau kita gas lebih dalam lagi, ya Zontes 368E ini masih bisa diandalkan untuk perjalanan dalam kota maupun luar kota, sekalipun dari segi responsivitas mesinnya. Itu kalau respon mesin di mode sport. Sebenarnya rasanya kayak mode standar, karena kalau misalkan kita ganti ke mode eco, memang untuk putaran mesinnya ketika kita buka gas, dia naiknya lebih pelan rasanya. Tapi karena tuas gasnya ini bukan ride by wire ya, atau throttle by wire, jadi nggak terlalu berefek sih, nggak terlalu berasa. Ya, mode eco ini mungkin akan berpengaruh ketika jalanan lenggang ya, ketika cruising gitu, seperti sekarang ini. Jadi berkendara santai, dia biar respon mesinnya nggak langsung mendadak naik, menyebabkan konsumsi bahan bakarnya jadi memburuk. Jadi mode berkendaranya itu cuma merubah seberapa cepat dia naik putaran mesinnya. Oke, itu dari segi mesin. Kalau dari segi pengereman, oke, udah dicoba, pengeremannya empuk,
enak banget. Bisa kita takar dengan baik. Tingkat pengereman mana mau halus tuh ya. Mau halus, mau mendadak pun tuh ABS-nya langsung intervensi sehingga tidak menyebabkan slip di roda depan maupun roda belakang. Jadi melakukan pengereman mau pakem, mau halus itu masih bisa dilakukan dengan sangat gampang di Zontes 368E ini. Dan tingkat akurasinya patut diacungi jempol. Enak banget pengeremannya. Asik banget. Wah, emang nyaman sih. Apalagi didukung fitur ABS, traction control, dan juga parking brake lock-nya ya. Membuat Zontes 368E ini pengeremannya enak untuk dipakai harian maupun dipakai jarak jauh sekalipun. Lalu untuk mengoperasikan semua yang ada di panel instrumen ini ya, itu bisa dilakukan dengan sangat gampang karena kita bisa meraih tombolnya dengan sangat mudah. Walaupun memang terbatas tangan gue yang kecil ya, jadi tergantung tangan pengendaranya masing-masing. Jadi untuk meraih misalkan untuk menaik turunkan windshield itu agak melepas pegangan kita dari bagian stang. Dan semisal ya kalian mau membuka menu dashcam atau merubah tampilannya, itu kalian nggak bisa langsung flyby merubah menu tampilan yang ada di speedometernya. Yang bisa kita ubah itu cuma bagian trip meter, kecepatan rata-rata ya, sama konsumsi bahan bakar rata-rata, sama estimasi bensin, jaraknya tinggal berapa lagi. Itu bisa kita ubah flyby. Tapi kalau mau merubah tampilan, merubah buka peta navigasi, mau merubah dashcam, kita mesti berhenti dulu sampai kecepatan 0 km per jam, terus pencet set agak lama, baru kita bisa ubah-ubah menunya. Nih misalkan kita mau pakai dashcam, kita mau nyalain rear kameranya. Nah, oke, kita jalan lagi. Tuh, jadi cuma aktif di ketika kita diam aja. Ketika kita jalan, langsung nonaktif semuanya. Nah, misalkan kalian mau ngerekam ya, itu lagi-lagi kalian mesti buka menu dashcamnya. Agak repot emang untuk membuka ininya, menu dashcam. Nih ya, untuk menyalakan dashcamnya, kita start recording. Oke, udah back ke menunya, itu berarti udah recording. Dan kita jalan lagi ya. Coba kita jalan lagi. Dan nanti hasil rekamannya itu bisa kita playback di speedometernya. Ini bisa kita stop recording aja, bisa. Ini ya, stop recording. Oke. Dan hasilnya tuh langsung kelihatan di speedometernya. Oke, semuanya udah kita bahas. Yang belum kita bahas adalah dengan bodi sebongsor ini, apakah bisa melakukan filtering atau selap-selip di tengah kemacetan? Jawabannya bisa tuh ya. Tapi itu semua balik lagi ke perhitungan kalian. Ingat, kalian bawa motor dengan dimensi yang bongsor. Jadi tolong tahu diri, kalau misalkan nyelap-nyelip, kasih jalan buat yang motor kecil dulu, baru kita bisa lewat. Tuh ya, jadi ngelewati kemacetan dengan gampang. Pun kalau misalkan perlu manuver yang kakinya turun, itu bisa dilakukan dengan sangat mudah, bahkan dengan badan gue yang kecil. Cuma 164 cm aja bisa mengendalikan motor ini dengan sangat mudah. Jadi cukup lincah walaupun dimensinya bongsor. Untuk penggunaan dalam kota sekalipun atau melewati gang-gang kecil. Hebat juga loh ini motor. All rounder walaupun kurang di kemampuan off-roadnya. Tambahan ya, kalau misalkan kalian pengen tahu dashcam aktif apa enggak, ada indikator di pojok bawah kanan. Tuh. Ini indikator aktif apa enggaknya dashcam kalian. Terus jika kalian penasaran sama konsumsi bahan bakarnya, kita
sudah semaksimal mungkin dan didapatkan udah jalan ratusan kilometer, angka konsumsi bahan bakar di bawah ini. Ya, kalau klaimnya sih bisa sampai 28 km per liter ya. Emang nggak irit-irit banget, cuma lagi-lagi kita karena pakai bensin yang RON 92, sementara yang rekomendasi 95. Jadi memang kurang maksimal untuk sana, tapi itu udah membuktikan kalau motor ini dengan tangki bensin yang besar itu bisa jalan jauh. Gila juga ya. Oke, jadi itu dia konsumsi bahan bakar. Dan kalau kalian penasaran motor ini dipakai boncengan, nih coba kita pakai buat boncengan. Nah, akhirnya ada nih bensin yang berkualitas. Tuh, lihat di belakang gua langsung ngantri kan banyak. Ini baru yang kita cari-cari selama ini. Oke lah, sebelum kita isi Zontes 368E ini full tank lagi dengan bensin yang berkualitas, kita mau kasih tahu impresi kita mengendarai Zontes 368E ini secara harian. Karena dengan harga 141 jutaan on the road Jakarta, kita udah dapat paket Skutik Maxi yang bongsor untuk touring itu udah lengkap banget, dari mulai dimensinya, dari mulai kapabilitas kompartemen penyimpanannya yang lega, dan fitur-fiturnya yang mumpuni, serta performanya enak banget untuk dipakai buat harian juga jarak jauh sekalipun karena kenyamanannya yang diberikan. Walaupun memang masih ada kurang sedikit di beberapa faktor, namun Zontes 368E ini memang cocok untuk dikasih harga ratusan juta rupiah, mengingat pajak di Indonesia lagi-lagi CC-nya gede. Ini si Zontes. Jadi mau nggak mau ya harganya juga jadi ikutan gede. Oke, sekian itu aja dari kita untuk impresi Zontes 368E ini. Jika kalian suka dengan konten ini, klik like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio. Dadah. Isi bensin.